Niatnya liburan seru di Thailand, sekelompok besti malah kejebak di dalam goa bawah air anta beranta bareng hiu pembunuh yang haus darah. Gimana bisa mereka lolos dari teror maut kalau ego teman sendiri malah jadi ancaman terbesar? Welcome to Kingdom Story bersama Movie Queen. Dan ini alur cerita lengkap The Devil's Mouth. Hai rakyat jelata, ayo sini dengar ratu cerita di Kingdom Story. Ceritanya bermula pas segerombolan besti ini nyampe di Thailand buat liburan musim panas. Sarah gabung bareng sahabatnya Max, pacar Max si James, terus ada teman mereka Adrian beserta pacarnya Greg. Pas nyampe di dermaga, perahu yang udah di booking malah udah jalan duluan. Sementara Max sibuk nego sama tukang perahu, Greg malah sotoy nyaranin buat leye-leye di pantai aja. Sarah nyuruh semua nungguin karena yakin banget Max bakal nemu solusi. Gak lama kemudian, Max entah pakai jurus apa, tiba-tiba dia bisa dapat perahu lain tanpa reservasi atau deposit sama sekali. Langsung deh satu geng pada bersorak-sorai mulai jalan-jalan. Geng ini gercep berlayar, melintasi perairan Thailand yang estetik, menghabiskan sore dengan berenang, minum-minum, dan nikmatin laut lepas. Max sok-sokan bagi cerita menarik ke Sarah. Dia dapat kerjaan ngurusin sosmed buat lini baju renang Sabrina Carpenter di Los Angeles. Dalam setahun dia akan ngurusin seluruh divisi. Max maksa Sarah buat ikut pindah ke sana. Sarah jelas ragu dong, soalnya dia kan udah fix dapat kerjaan di New York yang udah mereka rencanain bareng-bareng dan ogah banget ngebatalinya sekarang. Tapi si Max songong bener, maksain kalau itu bukan nyerah, tapi milih peluang yang lebih bagus. Endingnya, Max berhasil nyuci otak Sarah dan mereka janji bakal tetap nempel terus, nggak peduli kemanapun hidup bawa mereka. Sarah ngajak Max buat nyebur bareng ke air, tapi Max malah leha-leha tetap nongkrong di perahu. Pas Sarah asik berenang di laut, sisa gengnya malah asik main game cup flipping. Adrian ke toilet. Nah, pas waktunya cabut, kapten perahunya nanya soal penumpang yang kurang. Max dengan entengnya bilang kalau Sarah lagi di toilet. Tanpa dosa, kapten langsung nyalain mesin dan ngibrit jalan. Si Sarah yang baru nongol ke permukaan kontan shock barbar, nonton perahunya makin menjauh. Dia teriak-teriak dan melambai minta tolong. Tapi sayangnya lagu jedak-jeduk diputer kekencangan, jadi suara teriakannya tenggelam. Gak butuh waktu lama, segerombolan ubur-ubur langsung ngerubungin dia, bikin dia megap-megap buat tetap ngapung. Si Adrian akhirnya balik dari toilet dan nanya di mana Sarah. Seketika satu geng panik, sadar kalau si Sarah ketinggalan di tengah laut. James langsung nyuruh kapten rem mendadak dan putar balik. Mereka akhirnya mutusin buat nyelamatin Sarah yang badannya udah bentol-bentol penuh luka perih akibat sengatan ubur-ubur. Ngamuklah si Sarah, negor gengnya habis-habisan gara-gara tega ninggalin dia. Si Adrian langsung minta maaf, alibinya nggak ada yang ngeh kalau Sarah masih asik berenang. Max juga ikut-ikutan minta maaf sok manis, mastiin ke Sarah kalau dia itu bakal baik-baik aja. Sore harinya, geng ini kumpul buat makan malam. Max nyalahin kapten perahu atas kejadian tadi dan ngomporin Sarah biar gugat aja pakai jalur orang dalam alias bapaknya. Tapi Sarah malah nolak, ngegas bilang itu bukan salah si kapten. Dan James juga setuju kalau nggak ada yang salah. Max sempat ngaku sih kalau dia kira Sarah udah naik ke kapal, tapi dibantah sama Sarah kalau dia tuh nggak ada di situ. Mulai kepanasan, Max nyambak, bentak bilang dia capek, kudu nanggung segalanya sendirian. Terus ngeloyor pergi dengan gaya songong. James diam-diam ngintilin dia dari belakang. Adrian malah ngomporin Sarah biar ambil aja job di New York. LDRan dikit mungkin bagus buat kewarasan mereka. Gak lama kemudian, Max sama James balik ke meja makan. Max sok melo minta maaf ke Sarah dan akhirnya baikan. Malamnya, gerombolan ini nongkrong di pantai. Max minta maaf lagi, ngaku-ngaku kalau dia emang punya tabiat toksik suka melampiaskan emosi ke orang lain. Sarah dengan polosnya maklumin dan bilang semuanya adem ayem aja. Dia malah curhat soal almarhum bapaknya yang dulu sempat keliling Thailand. Berharap dia bisa dengar cerita-ceritanya langsung. Max nawarin buat cancel trip ke Goa besoknya, tapi ditolak mentah-mentah sama Sarah. Karena itu satu-satunya hal yang bapaknya demen banget. Jadi dia pengen ngerasain sendiri. Dia ngaku hampir DO kuliah gara-gara bapaknya mokat. Tapi Max lah yang bikin dia tetap waras ngelanjutin hidup. Tiba-tiba Adrian datang ngajak Max dan Sarah nyebur ke laut. Sarah mager, tapi Max malah gas nyebur gabung yang lain ke laut. Pas lagi asik-asiknya, Max mendadak histeris teriak-teriak ketakutan gara-gara kakinya menyenggol sesuatu. Sarah langsung gercep nyamperin. Gak lama sesudahnya, mereka nemuin bangkai penyu laut separuh dimakan ngambang di sebelah mereka. Jijik dan ngeri ngelihat penampakan sadis itu, Max sok nyaranin jangan dekat-dekat laut malam ini.
Besok aja mereka explore goa air tawar. Besoknya mereka naik perahu nyampe ke mulut goa dan disambut guide lokal bernama Watt. Dia nanya apakah ada yang udah pro masuk goa sebelumnya. Si James dengan pede ngaku kalau mereka semua perawan goa. Si Watt nanya lagi kalau ada yang fobia air atau nggak bisa berenang. Sarah ngeklaim dia nggak takut berenang, tapi jujur takut sama apa yang ngumpet di dasar air. Si Watt sok menenangkan, bilang airnya dangkal, cuman 10-12 kaki doang, dan isinya cuman ikan-ikan yang nggak bahaya. Rombongan pun mulai mendayung masuk ke mulut iblis. Si Watt jelasin mereka bakal lewat rute hijau yang paling aman. Tapi, Max si caper malah ngerengek minta lewat rute merah yang kelihatan lebih menantang adrenalin. Walau Watt udah mewanti-wanti kalau musim hujan bikin jalur itu rawan badai dan serem. Max tetap maksa ngomporin anak-anak lain sampai Watt dan Sarah kalah suara. Pas Sarah siap nyemplung ke goa, seorang penyelam nyamperin dan nanya soal luka di badannya. Dia ngejelasin itu cuma sengatan ubur-ubur. Si penyelam sok kenal sok dekat bilang dia apal banget seluk-beluk goa ini. Dan satu-satunya monster di situ cuman ikan lele yang nggak berbahaya. Dia kasih tips kalau takut, tinggal ngeliat ke bawah, nanti dia bakal ngedipin lampu selamnya. Sarah packing dan langsung nyebur, ngekorin si Watt lewat rute merah, makin masuk ke dalam goa. Si Watt wanti-wanti kalau ruangan berikutnya itu spesial banget. Jadi semua kudu jadi orang bisu alias diem bae. Pas ngibrit lewat terowongan biru, Sarah ngeliat penyelam di bawah. Penyelamnya ngedipin lampu dan dibalas lambaian tangan sama Sarah. Setelah lewat terowongan biru, rombongan sukses nyampai di The Devil's Mouth. Semua pada mangap takjub lihat pemandangan megah itu pas suara kelelawar menggema di seisi goa. Greg iseng-iseng bersiul, bikin kawanan kelelawar panik terbang ke sana kemari. Sarah ketinggalan di belakang gara-gara terpesona estetika goa, sampai Max neriakin dia biar gerak cepat. Pas nyusul rombongan, Watt nanya kondisi Sarah, dijawab aman. Watt ngejelasin kalau mereka sekarang lagi di Gua Tengkorak, tempat di mana sisa-sisa satu desa purba amblas dan tenggelam di bawah air gara-gara sinkhole zaman bahula. Sarah sempat ngelirik ke bawah dan masih nemuin penyelam tadi di dasar. Si Watt sempet-sempetnya fotoin rombongan. Pas Greg sok jagoan manjat batu, batunya malah gubrak copot. Watt langsung sewot meringatin kalau batuan di situ rapuh parah dan bisa nimbun mereka jadi mayat hidup. Greg minta maaf dan mereka lanjut jalan. Pas lagi berenang, mereka takjub nemuin airnya penuh banget sama ikan laut mati. Greg bingung setengah mati, kok bisa ada ikan laut nyasar di goa tawar. Dan Sarah sok pintar nyimpulin kalau goa ini pasti tembus langsung ke laut bebas. Buat ngeyain, bilang badai kemarin mindahin air laut masuk ke goa, ngejebak ikannya sampai mudar di air tawar. Dia pun mutusin belok lewat jalur lain. Sebelum lanjut, Watt sempet-sempetnya ngecek keadaan Sarah dan nawarin mau ditemenin berenang kalau dia parno. Sarah kepo nanya kok tumben dia diistimewain, dan Watt jujur-jujuran ngaku kalau ada temennya yang bayar dia ekstra buat jadi babysitter si Sarah. Sarah sewot, Olga diperlakukan spesial, dan nyuruh Watt treat dia kayak turis biasa. Watt ngangguk patuh. Pas jalan di jalur kering, Max Shaper ngecek luka Sarah. Sarah bilang dia baik-baik saja. Malah balik nanya, apa jangan-jangan gara-gara ini Max nyogok Watt buat ngawal dia. Max ngeles bilang Sarah kemarin heboh banget drama, bilang gak ada yang merhatiin dia. Jadi dia inisiatif bayar Watt ekstra biar Sarah anteng. Sarah sewot banget, bukan berarti dia minta diperlakukan kayak anak kecil. Max malah minjem pisau Sarah buat sok romantis ngukir inisial nama mereka di batu. Sok-sok ngelawak bilang mereka sekarang udah dikutuk terkurung bareng selamanya. Adrian nimbrung ikut-ikutan. Gak lama kemudian Sarah kaget setengah mati teriak histeris gara-gara kakinya kesenggol sesuatu. Tapi Adrian ngecek sekeliling dan bilang gak ada apa-apa, jadi mereka lanjut berenang lagi. Watt ngasih instruksi agar rombongan berenang slow karena batu-batunya tajam kayak silet. Sarah heran kenapa strukturnya rapuh padahal umurnya udah usur. Buat ngejelasin kalau itu formasi kapur hasil amblesan sinkhole masa lalu. Gak lama kemudian si Adrian apes banget kakinya malah sobek kena batu tajam. Si Greg langsung panik overthinking, fobia banget sama yang namanya darah. Buat ngatasin mental breakdownnya, dia malah komat kamit baca mantra. Pas Sarah telaten masangin plester luka Adrian, si Greg malah curhat bilang waktu kecil dia pernah dikibulin saudaranya kalau anak tetangga sebelah bernama Tanner sekarat berlumuran saus tomat sebagai darah bohongan. Trauma masa kecil itu bikin dia jijik, stres lihat darah asli. Selesai ngurusin kaki Adrian, Sarah bilang plester itu cukup kuat buat pertolongan pertama. Tapi Watt negasin aturan mutlak. Kalau ada yang berdarah, rombongan wajib balik. Si Max songong nolak dong, ogah banget ngelewatin gua terakhir dan bilang Adrian pasti kuat tahan sakit.
Sarah ngegas nunjukin kakinya masih netesin darah segar. Jadi si Max nawarin diri mau ngecek goa terakhir sendirian. Ntar tinggal nyusul pas mereka balik. Sarah ngamuk bilang itu ide tolol dan Wade setuju 100%. Akhirnya si Adrian dengan sok kuat mutusin maksain ikut jalan. Rombongan akhirnya nyampe di goa terakhir yang estetik banget. Wade nyuruh semuanya matiin lampu senter. Begitu gelap gulita, airnya mendadak nyala sendiri, pamerin efek bioluminescence glowing yang magis banget. Bikin semua mata berbinar-binar. Si Max dengan songongnya nyeletuk, "Tuh kan, pilihan rute merah emang paling bener." Mereka chill beberapa menit, nikmatin pemandangan, sebelum buat ngasih interupsi kalau waktu habis dan harus cabut. Max protes baru juga sedetik di situ. Jadi Watt nawarin opsi balik lewat rute muter yang lebih panjang biar puas jelajah goa. Adrian milih layah-layah istirahat di situ dan Watt ACC. Pas Sarah iseng nyelam ke bawah air, dia nemuin penampakan absurd, ada cairan merah mengambang. Penasaran, dia berenang ngedeketin. Baru sadar ternyata itu jejak cucuran darah. Dia langsung hibrid naik ke permukaan. Teriak-teriak ngasih tahu yang lain kalau si penyelam tadi mungkin celaka. Watt panik ngajak cabut detik itu juga. Tapi Sarah malah sok malaikat ngotot kita harus nolongin dia. Gak lama kacamata renang si penyelam itu ngapung ke permukaan air. Watt gerak cepat ngambil kacamata itu, narik keluar sebuah gigi copot yang nyangkut di talinya dan ngomong dengan muka pucat, "Anjrit, ini gigi hiu." Panik massal seketika nyerang satu geng. Mereka debat kusir nyari teori cocok logi. Gimana bisa ada hiu nyasar hidup di air tawar? Si James sok tahu ngejelasin kalau spesies hiu tertentu emang bisa amfibi, bisa huni air tawar dan air asin. Tapi Max tetap ngeyel, nggak masuk akal ikan predator laut lepas bisa nyasar sendiri ke goa begini. Sarah ngekat perdebatan nggak faedah itu. Nyuruh semua orang fokus nurut instruksi Watt. Si Max songong menolak turun ke dalam air tanpa rencana jelas. Watt bilang plannya gampang, dia bakal ngelit jagain mereka selamat. Tapi si Max kepala batu ogah nurut. Saking asiknya mereka buang waktu adu bacot, nggak ngeh kalau si Watt diam-diam ngibrit duluan kabur ninggalin mereka. Sarah teriak manggil Watt, tapi boro-boro nongol orangnya udah ngibrit entah kemana. Panik nggak tahu arah, rombongan kocar kacir renang nyari jalan keluar. Tapi si Greg mendadak lenyap antah berata. Adrian manggil-manggil namanya, tapi Max langsung nyuruh dia tutup mulut diam. Gak lama kemudian, James dan Adrian nemuin Greg lagi ngumpet ketakutan di sebelah formasi tebing. Si Greg histeris nyuruh mereka berdua tinggalin dia sendirian. Tapi mereka berhasil ngebujuk dia buat gabung. Pas mereka mau lanjut jalan, jeng-jeng, seekor hiu buas mendadak menyergap grup ini. Binatang itu langsung terkam si Greg dan nabrakin badannya ke batu karang secara brutal. Adrian refleks narik tangan Greg nyoba nyelamatin. Tapi si hiu keburu narik mereka berdua ke dasar air. Beberapa detik kemudian, Adrian nongol sendirian ke permukaan dengan badan remuk redam dan shock berat. Geng yang tersisa buru-buru naik manjat ke tepian batu terdekat. Mari nonton si hiu muter-muter beringas di bawah air. James analisis itu fix jenis hiu banteng. Mangsanya dibantai dihantam berkali-kali sampai tewas baru dicaplok. Lihat si Adrian terluka, si Max misu-misu ngatain si Watt kampret ninggalin mereka. Adrian nyesel harusnya nurut saran Watt dari awal. James sadar si Watt kan guide penanggung jawab keselamatan, harusnya nggak kabur sendirian. Max ngebelain Watt, bilang Watt gercep cari bara bantuan, sementara mereka nunggu di sini. Sarah buka peta, coba analisa kemana rute pelarian si Watt tadi. Dia nebak si Watt pasti lari ke gua Honeycomb, celah sempit di mana badan hiu bongsor gak bakal muat masuk. Gak punya opsi lain, mereka mutusin stay diam nunggu bala bantuan. Di sisi lain, si Watt lagi berenang hibrid di goa dan apesnya papasan sama si hiu dekatnya. Dia berusaha erat meluk tebing karang, tapi genggamannya lepas. Biur, dia kepleset jatuh nyemplung ke air dan langsung diterkam hiu, meninggalkan teriakan ngeri yang menggema seantero gua. Balik ke sisa geng, si Max panik histeris karena satu-satunya harapan hidup mereka mokat. James nyaranin cari exit plan lain lewat jalur berbeda dari Watt. Sarah ingat opsi jalur alternatif lain, yaitu celah tembusan langsung ke muara laut. Tapi Max encounter, kita cuma punya peta goa, bukan peta laut luar. Pas mereka masih asik ribut tentuin arah, si Max mergokin luka si Adrian makin parah ngucurin darah. Jadi dia nyuruh cewek itu diam di tepian selagi mereka bertiga kocar-kacir nyari jalan keluar. Adrian nangis histeris karena Greg udah tewas dan dia ogah mokat sendirian. Sarah langsung bilang bakal nemenin dia. James protes, mending rombongan tetap solid bareng-bareng. Tapi si Max sewot nolak karena nggak bakal ada tim SAR yang datang nolong. Maksa mereka bertiga kudu jalan nyari jalan keluar. Sarah ogah ninggalin Adrian. James juga bilang dia akan stay di situ. Jengkel, Max minta petanya dari Sarah dan bilang akan pergi sendiri. Tiba-tiba, Adrian kepleset
jatuh nyemplung ke air. Sarah panik, teriak lihat hiu yang udah ancang-ancang nyergap mereka. Geng ini gercep, narik Adrian balik ke daratan karang. Pas banget hiunya nabrak karang dan nyangkut. Sadar ini kesempatan emas, Sarah nanya apa kita cabut sekarang. Adrian panik, tapi Sarah nenangin bakal gendong dia. Sialnya, pas si hiu nyangkut itu ngegelepar brutal ngamuk, Adrian hilang keseimbangan dan kepleset nyemplung lagi ke air. Sebelum mereka sempat narik, si hiu itu langsung nyamber Adrian, banting badannya sadis ke air, dan ngibrit ke bawahnya kabur ke kegelapan. Geng tersisa shock berat, bisu nggak bisa ngomong apa-apa. Sarah refleks, mungut peta yang sempat melayang jatuh ke air. James wanti-wanti kita harus cabut sekarang, soalnya tepian tebingnya mulai ambrol. Sarah ngeklaim jalur muara laut lebih dekat, tapi Max ngeyel rute honeycomb lebih aman. Sarah ngegas bilang jalur muara laut lebih dekat, jadi waktu terekspos di dalam gua jauh lebih singkat dan nambah persentase hidup. James milih mihak Sarah. Max ngamuk maki-maki James kenapa malah belain Sarah. James akhirnya meledak, jujur muak banget sama tabiat Max yang hobi playing victim dan ngatur-ngatur hidup orang. Max sewot nantangin kalau gitu biar hidup mereka gampang, dia nyemplung duluan ke air. James ogah biarin Max mati konyol sendirian, jadi dia ikutan nyebur. Sarah terpaksa ngekor, dia nyerahin peta ke Max yang sempet-sempetnya ngucapin makasih karena masih percaya ke dia. Di pandu peta, mereka berenang lewat gua tengkorak dan sukses nyampe di mulut terowongan honeycomb. Max duluan scouting ke depan ngecek lorong, sementara Sarah dan James nungguin di belakang. James ngaku dia ngikutin Max karena nggak tega biarin sohibnya itu mampus sendirian. Sarah ngingetin kemarin kasusnya beda karena Sarah ditinggal bukan sukarela renang sendiri. James nyuruh Sarah nggak usah nyalain Max terus, toh dia sendiri yang nurut disetir sama Max. Gak lama, Max balik ngasih info jalurnya panjang banget. Tapi kalau mereka berani tahan nafas, bisa lolos nembus ke seberang. Bertiga mereka nyelam, nembus terowongan honeycomb, dan akhirnya nongol di seberang. Max ngecek peta, nunjukin ada lorong tembusan balik ke pintu masuk goa. Sarah ngeliat ada celah di atas kepala mereka, jadi mereka manjat merangkak lewat lorong sempit. Pas lagi ngesot maju, tiba-tiba jalur batuan di belakang mereka ambruk. Gak lama Sarah dengar suara ciutan burung. Mereka matiin lampu senter, dan bener aja kelihatan sinar matahari nyembul tembus dari celah di depan. Saking senangnya mereka buru-buru ngibrit ke arah cahaya. Tapi sial, tanah pijakan Max mendadak ambles. Sarah gercep nyamber tangannya. Pas ngintip di bawah, ngeri banget lihat hiu muter-muter nunggu mangsa. Jadi dia nyuruh temen-temennya diam total. Setelah hiu-hiu itu agak menjauh, tenaga pegangan tangan Sarah mulai kendor. Sambil nangis minta maaf, dia akhirnya lepasin tangan Max. Max jatuh nyemplung ke air. Sarah dan James langsung nyebur nyusulin. Sarah gercep nemuin terowongan bawah air yang punya kantong udara di atasnya. Ngasih tahu yang lain kudu tahan nafas estafet sampai titik kantong udara berikutnya. Tanpa pikir panjang, mereka nyelam. Sempat ke permukaan ngambil oksigen sesaat sebelum lanjut lagi. Sialnya, pas lagi ngibrit di terowongan, Sarah papasan langsung sama si hiu. Dia wanti-wanti James dan Max jangan pernah stop gerak. Pas lanjut berenang, sirip renang Sarah disambar digigit hiu. Tapi dia beringas berontak lepasin diri dan terus berenang. Gak lama kemudian, bencana datang saat reruntuhan batu segede gaban nimpa dan ngejebak si James di bawah terowongan. Max dan Sarah panik mati-matian nyoba nyingkirin batu, tapi batunya ogah bergeming. Sadar oksigennya udah 0%, James nyuruh Max cabut nyelamatin diri sambil bilang dia sayang Max. Max nolak keras ninggalin pacarnya, tapi Sarah narik paksa Max pas James kehabisan nafas dan tewas tenggelam. Patah hati berat, Max histeris neriakin nama James, tapi Sarah nyeret dia mendesak terus gerak maju. Pas lagi berenang, Sarah shock nemuin mayat Watt ngambang kaku di air. Belum sempat melongo, hiu laknat tiba-tiba menyergap mereka lagi. Mereka gercep naik manjat ke tepian batu terdekat. Sarah dengan cerdiknya dorong mayat Watt nyemplung ke air. Sukses ngedistraksi hiu cukup lama sampai tuh monster ngibrit ngejar mangsa barunya. Mereka lanjut ngesot sampai Sarah sadar mereka nyasar balik ke TKP si Adrian dibantai tadi. Dia mutusin kita harusnya ambil jalur laut dari awal aja. Max yang masih meratapi kematian James ngotot dia udah coba nolongin James. Sarah ngekat bilang fokus kita bertahan hidup sekarang. Sarah ngecek jalur opsi Max dan kaget lihat si hiu lagi mangsa seekor kelelawar. Gak lama Max nyusulin nunjuk ke terowongan biru. Ngotot itu jalan keluar. Mereka ngintip hati-hati. Tapi Max malah jantungan pas ngeliat jasad Arian nongol. Sarah nyuruh Max diem ngumpet di balik stalagmit nunggu hiunya cabut.
Sialnya, si Max keburu nggak sabaran. Bilang kita udah deket banget sama pintu keluar, ngapain nunggu, terus langsung nyemplung renang. Spontan hiunya langsung nyamber dia. Max manjat ke karang. Hiu itu nabrak karang itu yang buat batu-batu mulai berjatuhan. Sarah panik cipratin air ngalihin perhatian, terus ngelempar suar nyala tepat ke mulut si hiu. Bikin tuh monster kesakitan, kocar-kacir, kabur. Sarah ngecek kondisi Max, mutusin, fix kita harus lewat jalur laut. Dia nyeret badan Max yang setengah sadar menuju exit laut. Pas siuman, Max ngedumel bilang mereka nggak bakal jadi berangkat ke LA. Sarah nenangin, ngomong kita bisa kemana aja sesuka hati waktu ini kelar. Dia nyuruh Max standby jaga, sementara dia manjat ngecek jalur keluar. Sialnya, di lubang atas Sarah cuma nemuin dinding tebing curam mentok tanpa jalan keluar. Bikin aksi lompat itu mustahil. Terus melipir ke bawah, Sarah ngasih tahu opsi satu-satunya nunggu air pasang naik. Max panik parah, tapi Sarah menenangin bakal berhasil. Kecapekan, Sarah sempat berhalusinasi, ngimpi ninggalin Max yang mewah minta tolong. Pas melek, dia dapat si Max lagi sesenggukan nangis bombay. Tapi Sarah yakinin mereka pasti lolos. Pas Sarah manjat lagi ke atas, si Max tiba-tiba ngaku dosa, bilang dia seumur hidup sok berlagak kuat demi nutupin egonya di depan orang lain. Tapi baru sadar kalau selama ini Sarah lah yang paling bermental baja. Pas Sarah udah nyampe lubang atas dan sukses ngikat tali ke batang pohon tebel, terus ngikat ujung satunya ke pinggang, dia nyuruh Max nyusul manjat ke atas. Belum sempat gerak, jeng-jeng. Si hiu sialan itu mendadak nyergap Max dan narik dia terjun ke air. Badan Sarah keseret kenceng banget ketarik ke arah laut. Tapi dengan refleks kilat, dia ngambil pisau motong talinya dan pasrah nonton si hiu ngabisin nyawa Max. Mengingat wejangan siwet soal struktur batu yang rapuh, Sarah gercep nancepin pisaunya ke sela-sela batu, ngiketin talinya di situ, terus beringas, cipratin air, mancing si hiu nyamperin. Pas hiu itu ngecharge menyerang, talinya sukses ngejebak si monster kejepit di karang mati. Akibatnya, ancaman horor berdarah ini kelar juga. Sarah gercep manjat, nembus celah terang dan sukses hirup udara bebas. Resmi keluar selamat dari goa makhluk itu. Disinilah cerita ini berakhir. Niatnya liburan cari healing, ujung-ujungnya malah jadi ajang seleksi alam gara-gara salah milih teman sok tahu. Emang bener ya, musuh paling berbahaya di film survival itu kadang bukan monsternya, tapi egoisme teman sendiri. Kalian sendiri tim yang bakal nurut guide kayak Sarah atau tim kepala batu yang sok ngide kayak Max? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka sama pembahasan alur cerita film seru dan julid kayak gini, jangan lupa klik tombol like and share video ini ke teman-teman kalian. Dan subscribe biar gak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Movie Queen pamit dan sampai jumpa di Kingdom Story selanjutnya.